Buat kamu yang seorang trader, pasti pernah ngerasain ini kan? Kamu tahu persis apa yang seharusnya kamu lakukan, tapi pas momennya datang, malah ngelakuin sebaliknya. Kenapa sih ada jurang yang dalam banget antara apa yang kita tahu sama apa yang kita lakukan? Yuk, kita bedah paradoks ini. Prinsip ini kan udah kayak mantra saktinya trading ya. Mikir probabilistik, eksekusi yang konsisten, nanti juga profit dalam jangka panjang. Kita semua tahu ini. Kita bahkan bisa ngajarin ini ke orang lain, bisa ngejelasin panjang lebar. Ini tuh pengetahuan yang ada di kepala kita. Tapi disinilah anehnya. Kalau emang teorinya sesimpel itu, kenapa jutaan trader di luar sana, mungkin termasuk kita juga, masih aja susah payah buat ngelakuinnya secara konsisten? Nah, ini pertanyaan besarnya, dan kita akan coba jawab bareng-bareng. Inilah yang kita sebut sebagai paradoks trader. Bayangin aja ada sebuah dinding tak kasat mata yang misahin antara apa yang kita tahu di otak kita sama apa yang tangan kita trik di platform trading. Dinding ini bunyinya tuh kayak gini. Gue tahu gue harusnya ikutin aturan, tapi nggak tahu kenapa gue langgar lagi. Atau gue paham banget konsistensi itu penting, tapi emosi gue ngambil alih. Kalau ini kedengeran familiar banget buat kamu, tenang, kamu nggak sendirian. Ini perjuangan yang dialami hampir semua trader. Seringnya kita nyalain diri sendiri kan? Kurang disiplin nih gue. Tapi gimana kalau masalahnya sebetulnya bukan di situ? Kita akan lihat kalau akar masalahnya tuh bukan soal kemauan yang lemah, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, soal keyakinan yang tersembunyi. Coba deh lihat perbandingan ini. Ini kayak fenomena gunung es. Di atas permukaan air yang kelihatan secara sadar, kita bilang kita menghargai strategi jangka panjang. Tapi di bawah permukaan, bagian yang jauh lebih besar, alam bawah sadar kita itu sebenarnya peduli banget sama hasil satu trading yang lagi jalan sekarang. Dan coba tebak, tiap kali ada konflik, mana yang menang? Ya jelas dong, bagian yang lebih gede. Jadi, biang keroknya tuh ini, sebuah keyakinan yang salah tempat. Ini adalah kepercayaan yang udah mendarah daging di alam bawah sadar kita, yang bilang kalau setiap profit dan loss itu penting banget secara individual. Nah, keyakinan inilah yang jadi bahan bakar emosi kita dan bikin kita nyambota rencana jangka panjang kita sendiri. Demi apa? Demi kepuasan atau kelegaan sesaat. Disinilah kita sampai pada sebuah kebenaran yang mungkin agak pahit buat diterima. Kamu tuh nggak bisa belajar doang untuk keluar dari masalah ini. Baca 10 buku lagi tentang psikologi trading juga nggak akan ngebantu. Kenapa? Karena kita nggak lagi ngelawan kurangnya informasi. Kita lagi ngelawan keyakinan yang udah terpatri kuat di dalam diri. Gini deh analoginya. Coba bayangin ada orang yang fobia sama anjing. Terus kamu datang, kasih lihat data statistik kalau 99% anjing itu ramah. Apa fobianya langsung hilang? Ya enggak kan? Rasa takut mereka itu basisnya keyakinan emosional yang dalam, yang cuma bisa diubah lewat pengalaman positif berulang kali sama anjing. Atau ini deh, para ilmuwan bisa aja buktiin 100% kalau hantu itu nggak ada. Tapi kalau kamu ngerasa ngeliat bayangan aneh tiap malam di kamar kamu, pengalaman pribadi kamu itu akan selalu terasa lebih nyata. Pengalaman pada akhirnya selalu mengalahkan data dan pengetahuan. Jadi intinya apa? Gini, satu-satunya hal yang bisa ngalahin keyakinan lama adalah pengalaman baru yang lebih kuat dan lebih nyata. Untuk benar-benar ngubah cara kamu trading, kamu harus secara sadar menciptakan pengalaman yang membuktikan ke alam bawah sadar kamu. Kalau konsistensi jangka panjang itu jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Oke. Jadi, kalau pengalaman adalah jawabannya, terus gimana cara kita membangun pengalaman itu secara sengaja? Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Gimana caranya nulis ulang keyakinan di dalam diri kita? Tujuannya simple banget sebetulnya. Kamu perlu menciptakan begitu banyak bukti lewat tindakan, bukan teori ya, tapi tindakan, sampai alam bawah sadar kamu itu nggak punya pilihan lain selain percaya kalau, ternyata konsistensi itu beneran berhasil. Kamu harus merasakannya sampai ke tulang, bukan cuma tahu di kepala. Ada 3 cara praktis buat ngelakuin ini. Pertama, backtesting. Ini memungkinkan kamu mengalami ratusan bahkan ribuan trading dalam waktu singkat. Kedua, trading pakai modal yang kecil banget. Ini menghilangkan tekanan emosional, jadi kamu bisa fokus 100% sama prosesnya. Ketiga, pakai akun demo. Tapi syaratnya, kamu harus memperlakukannya dengan serius, seolah-olah itu uang beneran. Nah, lewat latihan yang disengaja ini, kamu nanti akan mengalami sebuah pencerahan pribadi yang bakal ngubah segalanya. Kamu bakal sadar kalau fokus sama profit dan loss di setiap trading itu adalah permainan yang salah.
Hadiah yang sebenarnya, yaitu profit yang konsisten, itu cuma datang setelah kamu berhasil mengabaikan hasil jangka pendek dan percaya penuh sama prosesnya. Dan ini semua membawa kita ke tujuan akhirnya. Bukan cuma berpikir seperti seorang trader, tapi benar-benar menjadi seorang trader sejati. Bedanya tuh jelas banget. Trader yang masih terjebak akan terus-terusan berburu strategi sempurna berikutnya. Mikir kalau pengetahuan baru adalah solusinya. Sementara trader sejati, dia paham kalau kuncinya itu ada di kemampuan untuk mewujudkan cara berpikir probabilistik ke dalam setiap tindakannya. Nggak peduli apapun strategi yang dia pakai. Jadi, ayo kita definisikan ulang apa itu trader sejati. Bukan orang yang paling banyak tahu teori atau paling jago ngomongin istilah-istilah keren. Trader sejati adalah orang yang udah menyerap cara berpikir probabilistik ini begitu dalam, sampai-sampai itu jadi refleks. Bukan lagi sebuah perjuangan internal setiap hari. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Coba deh lihat aktivitas trading kamu seminggu terakhir ini. Apakah kamu lebih banyak sibuk mengumpulkan pengetahuan baru lagi, atau kamu lagi sibuk secara sengaja membangun pengalaman yang benar? Jawabannya bakal menentukan masa depan trading kamu.